Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Sekarang aku mau review skincare-nya Madam G. Ini tuh spesifik untuk yang variannya Niacera. Ini aku punya pelembab sama serumnya. Untuk pelembabnya isinya ada 30 gram, sedangkan untuk serumnya ini dia tuh isinya ada 20 ml. Untuk harganya ini murah banget, masing-masing tuh cuma sekitar 20 ribuan aja. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlightnya secara garis besar tuh banyak yang sama ya, jadi masing-masing dari produknya tuh mengandung niacinamide, tranexamic acid, ceramide, dan hyaluronic acid. Nah, untuk pelembabnya ini dia tuh kandungan niacinamide-nya ada 5%, sedangkan untuk serumnya kandungan niacinamide-nya ada 10%. Keduanya tidak mengandung alkohol, tidak mengandung paraben juga, tapi dua-duanya tuh masih mengandung fragrance. Dan kalau aku lihat dari full komposisinya ya, masing-masing baik pelembabnya atau serumnya, ini lumayan minimal ingredients, nggak terlalu banyak ya untuk list komposisinya. Pertama aku mau bahas tentang pelembabnya dulu. Jadi untuk tekstur dari pelembab ini, dia tuh gel cream yang melts watery, pokoknya pas di blend tuh berasa agak basah. Terus dia juga butuh waktu untuk meresap, jadi bukan tipikal yang cepat dan agak sedikit berasa lengket. Untuk finishnya ini cenderung ke glowy. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk feel-nya sebenarnya menurut aku ini pelembabnya tuh masih ringan ya, tapi aku gak nyangka dia tuh ternyata tipikal pelembab yang ada berasa kayak ada lapisannya di atas kulit. Jadi ini tuh lumayan bisa menahan kelembaban sampai pagi. Jadi intinya ini lembabnya tuh enak. Tapi kalau dibilang apakah super duper lembab banget, tentu aja enggak ya, enggak selembab tekstur krim. Tapi maksudnya oke banget, berasa banget lembabnya di kulit aku yang cenderung dry skin. Dan menurut aku ini tuh lembabnya masih enak dan masih nyaman banget buat all skin types. Pokoknya feelsnya ini tuh ringan dan juga nggak gerah. Jadi masih nyaman kalau misalnya mau kamu pakai pagi juga. Pelembabnya nggak bikin kusam. Kalau untuk ketahanan minyaknya sebenarnya dari klaimnya sih nggak ada buat ketahanan minyaknya ya. Tapi pas aku lihat sih lumayan ada sedikit ketahanan minyaknya. Paling cuma daerah T-zone aja sedikit pas bangun tidur. So far sejauh pemakaian aku beberapa kali ini aman sih, nggak bikin iritasi, nggak perih, nggak merah. Selanjutnya untuk serumnya, teksturnya dia tuh watery gel, gampang di blend, cepat meresapnya. Finishnya kasih sedikit kesan satin, jadi dia tuh nggak matte. Ternyata serum ini tuh ada kasih efek lembab yang tipis. Kalau menurut aku kalau misalnya kulit kamu berminyak bakal berasa sih ya efek lembabnya yang tipis itu. Tapi ya karena namanya juga serum, jadi kelembabannya tentu aja nggak tahan lama dan cepat menguapnya. Pemakaian beberapa kali di aku ini juga gentle, sejauh ini nggak bikin iritasi, nggak bikin gatel, nggak bikin merah juga. Untuk cara pakai dari kedua produk ini secara umum urutannya seperti ini ya. Ini tuh dua-duanya bisa dipakai setiap hari, bisa dipakai pagi dan malam hari. Kalau misalnya kamu mau pakai bareng si serum sama pelembabnya, ini boleh banget ya, boleh kok, karena mereka juga ini satu rangkaian. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, boleh nggak sih di layer sama eksfoliasi ataupun retinol? Kalau saran aku sih mending dihindari aja ya. Kecuali kalau kamu udah coba di layer dan ternyata efeknya tuh bagus, nggak ada efek negatif, itu boleh aja. Terutama kalau misalnya kulit kamu tuh nggak terlalu sensitif. Tapi saran aku sih mending pakai yang basic aja ya. Kalau misalnya kamu pakai exfo ataupun retinol. Aku tuh pakai produk ini tuh belum terlalu lama, jadi untuk efek mencerahkannya aku belum bisa komen banyak ya. Intinya di video ini aku tuh lebih fokus ngebahas gimana sih teksturnya dan juga gimana feelsnya. Kesimpulannya untuk kedua produk ini tuh bisa dipakai buat all skin types. Kalau misalnya kulit kamu lagi ada jerawat atau beruntusannya, saran aku sih jangan pakai ini dulu ya kalau bisa, soalnya ini kan dua-duanya tuh lebih fokus untuk mencerahkan. Jadi kamu kalau lagi berjerawat fokusnya pakai basic skincare aja atau emang yang buat acne care. Kalau kamu tertarik dan pengen coba produknya, linknya udah aku taruh ya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, tulis aja di kolom komentar, nanti aku balas. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!